Chen Ping, yang kembali ke kota Yongle, tidak tinggal lama, malah membawa Bai Qian, Huo Feng dan yang lainnya dengan pesawat dan bergegas kembali ke kota Kaisar Rubah. Saat kami berpisah, Nenek Zhen memegangi Bai Qian dan menangis lama sekali. Bagaimanapun, keduanya telah bersama selama beberapa dekade. Kali ini Nenek Zhen berdamai dengan Zongqing dan tidak akan kembali ke kota Kaisar Rubah lagi, jadi dia sedikit sedih. Namun, tidak ada perjamuan yang berlangsung selamanya, dan wajar jika dunia terpecah dan bersatu kembali. Dalam perjalanan ke kota Kaisar Rubah, Bai Qian masih dalam suasana hati yang buruk, sementara Huo Feng dan Chen Ping terus membujuknya. Setelah seharian terbentuk, pesawat itu perlahan mendarat di pinggiran kota Kaisar Rubah. Melihat kota Kaisar Rubah di depannya, Bai Qian merasa sedikit lebih baik. Hei, aku tidak tahu kerusakan apa yang telah dilakukan keluarga Feng terhadap kota kekaisaranku selama periode ini, dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada mantan bawahanku. Bai Qian menghela nafas pelan, mengkhawatirkan dirinya sendiri laki-laki. Jangan khawatir, jika keluarga Feng menduduki kota Kaisar Rubah, mustahil membunuh semua orang di kota Kaisar Rubah. Kita akan mencari tahu apakah kita masuk dan melihatnya. Sekelompok 4 orang berjalan menuju kota Kaisar Rubah. Para penjaga di pintu semuanya memiliki wajah yang tidak dikenal, dan mereka tidak memiliki aura binatang pada mereka. Chen Ping tahu bahwa para penjaga ini pastilah tentara dinasti Xiao. Ketika Chen Ping dan mereka berempat masuk ke gerbang kota, beberapa penjaga hanya melihatnya sekilas tetapi tidak menghentikan mereka. Hal ini membuat Chen Ping sedikit penasaran. Para penjaga ini tidak memeriksa dan menghentikan mereka. Bai Qian juga sedikit mengernyit, berhenti dan melangkah maju untuk menanyai para penjaga, "Kalian menjaga gerbang kota, mengapa kamu tidak memeriksa orang-orang yang masuk dan keluar?" Salah satu penjaga memandang Bai Qian. Lalu dengan ekspresi dingin, dia berkata, "Jenderal kita memerintahkan agar orang yang masuk dan keluar tidak perlu diperiksa. Jika tidak ada pemeriksaan, bagaimana jika ada orang yang berencana menimbulkan masalah di kota Kaisar Rubah?" Bai Qian bertanya dengan bingung. "Kami berharap seseorang akan datang untuk membuat masalah, dan kemudian kami akan membereskan semuanya. Ini juga akan memberi Jenderal Qian lebih banyak eksploitasi militer. Jenderal Qian kami berkata bahwa dia datang ke sini dengan pasukan dalam jumlah besar dan hanya menanganinya dengan keluarga kecil Feng. Beberapa dari mereka itu tidak layak." Bai Qian sangat bingung dengan jawaban penjaga itu. Dia tidak mengerti apa maksud penjaga itu. Meskipun Chen Ping telah memberitahunya bahwa dinasti Xiao menghancurkan keluarga Feng dan merebut kembali kota Kaisar Rubah, apa hubungannya ini dengan mendapatkan eksploitasi militer? Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti. Perasaan, Jenderal Qian menghancurkan keluarga Feng dan merebut kembali kota Kaisar Rubah. Dia merasa kontribusinya terlalu kecil dan dia tidak akan bisa membuka mulut dan mengikuti Xiao Yuanshan untuk meminta hadiah. "Itu sebabnya saya menjaga gerbang kota dengan lemah dan membiarkan mereka yang masih memiliki ide tentang kota Kaisar Rubah datang untuk menimbulkan masalah. Dengan cara ini, Jenderal Qian dapat terus menekan. Dengan cara ini, Jenderal Qian akan membayar lebih dan prestasinya akan lebih besar." Ketika tiba waktunya untuk mengikuti Xiao Yuanshan untuk melaporkan eksploitasi militernya, dia akan mengatakan sesuatu. "Terima kasih."
Bai Qian berterima kasih kepada penjaga dan bersiap memasuki kota. Berhenti. Pada saat ini, seorang tentara yang mengenakan baju besi perak dan punggung kokoh datang, dengan selusin orang di belakangnya. Kapten Zhang. Ketika beberapa penjaga melihat sersan itu, mereka segera berteriak dengan hormat. Kapten Zhang menghampiri Chen Ping dan yang lainnya. Setelah melihat beberapa dari mereka, dia tersenyum dingin dan berkata, "Saya telah mengamati Anda sejak lama. Mengapa tentara seperti saya hanya menanyakan begitu banyak pertanyaan? Kamu ingin membuat masalah di kota Kaisar Rubah. Sudah kubilang, kota Kaisar Rubah sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali dinasti Xiao kita. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, sebaiknya kamu berpikir dua kali." Bai Qian mendengar ini dan buru-buru menjelaskan. Berkata, "Saya pikir Anda salah paham. Saya adalah Ratu Kota Kaisar Rubah. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena membantu saya merebut kembali kota Kaisar Rubah, tetapi saya tidak setuju untuk membiarkan Anda mengendalikannya. Dinasti Xiao membantu merebut kembali mansion itu, dan Bai Qian sangat senang, tetapi sekarang dinasti Xiao ingin membawa kota Kaisar Rubah ke wilayah kendalinya, dan Bai Qian tidak akan menyetujuinya bahkan jika dia membunuhnya. Apakah kamu Ratu Kota Kaisar Rubah?" Kapten Zhang memandang Bai Qian lagi, dan kemudian berkata, "Kamu bilang kamu adalah ratu di sini. Jadi kamu adalah ratunya. Bahkan jika kamu benar-benar ratu, kamu harus mematuhi pengaturan kami sekarang. Saya curiga kalian ingin menimbulkan masalah, jadi Anda tidak diizinkan memasuki kota. Segera keluar. Anda tidak bisa masuk sampai kami memiliki identitas yang benar." "Mengapa? Apakah ini wilayah saya?" Qian cemas. Hanya karena semua orang di kota Kaisar Rubah sekarang berasal dari dinasti Xiaoku. Kapten Zhang mengangkat bibirnya, lalu menjilat bibirnya. "Kamu boleh masuk jika kamu mau, selama kalian berdua merasa nyaman melayaniku, kamu boleh masuk. Kota Kaisar Rubah ini sesukamu, dan aku benar-benar bisa menjadikanmu ratu kota Kaisar Rubah ini." "Kamu..." Bai Qian langsung marah, tapi dia tidak berani mengambil tindakan. Lagi pula, yang lain pestanya adalah orang-orang dinasti Xiao. Aku tidak menyangka akan ada sampah sepertimu di antara prajurit dinasti Xiao," kata Chen Ping dengan wajah dingin, mengambil langkah maju. "Siapa yang kamu bicarakan? Saya pikir kalian ingin datang ke Fox Emperor City untuk menimbulkan masalah, kan? Jenderal kami sedang mencoba menangkap beberapa pembuat onar, dan menurut saya Anda cocok." Petik 2. Kapten Zhang selesai, lebih dari selusin tentara langsung mengepung Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping hanya melihatnya sekilas, tanpa rasa takut di wajahnya. "Percaya atau tidak, bagaimana kamu akan menangkap kami dan melepaskan kami?" kata Chen Ping dengan tenang. "Bah, jika aku tidak percaya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang bisa aku lakukan? Biar ku beritahu, meskipun kamu memiliki status dan latar belakang dan merupakan tuan muda dari beberapa keluarga bangsawan, kamu bisa, bahkan tidak berpikir untuk memamerkan prestisemu di depanku. Kami, dinasti Xiao, tidak takut dengan hal-hal ini. Aku, Zhang Longhu, bahkan lebih tidak takut lagi." Wajah Zhang Longhu penuh dengan kesombongan, seperti Xiao. Seorang sersan kapten dinasti kekaisaran harus menunjukkan rasa hormat kemanapun dia pergi. Dinasti Xiao adalah pendukung terbaik.
Meskipun terlihat bahwa Chen Ping dan yang lainnya mungkin memiliki latar belakang keluarga, di mata Zhang Longhu, latar belakang apapun tidak layak untuk disebutkan. Apakah kamu takut atau tidak? Kamu akan tahu sebentar lagi. Chen Ping tersenyum dan langsung mengulurkan tangannya agar tentara mengikatnya. Ketika Ji Yun dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak melawan dan ditahan oleh pihak lain. Dengan cara ini, keempat orang itu diantar menuju aula utama kota Kaisar Rubah. Ini dulunya adalah istana Baiqian, tapi sekarang setelah kamu masuk, kamu akan diantar dan menjadi tahanan. Di aula utama, seorang pria parubaya dengan perawakan kuat dan mata menyipit sedang berbaring di kursi di aula utama untuk beristirahat. Setelah mendengar gerakan tersebut, dia perlahan membuka matanya. Jenderal, ada 4 orang yang ingin menimbulkan masalah, dan saya menangkap mereka, kata Zhang Longhu kepada Jenderal Qian. Jenderal Qian hanya melihatnya sekilas, sedikit mengernyit dan berkata, Zhang Longhu, kamu semakin buruk dalam melakukan sesuatu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa eksploitasi militer dan membiarkan kamu menangkap beberapa orang yang menyebabkan masalah. Tidak masalah apa, saya harus menangkap beberapa dari mereka. Orang-orang ini semua adalah biksu muda di alam kesengsaraan. Mereka bahkan belum melewati alam kesengsaraan tingkat ke-7. Bisakah ini dianggap sebagai pencapaian militer? Mengapa tidak kamu menangkap beberapa biksu fusion realm untukku? Haruskah aku mengambil pujian? Sampah? Aku memintamu untuk menangkap beberapa orang yang cakap, terutama mereka yang berasal dari aliansi penyegel iblis. Kaisar Xiao mengatakan itu ketika orang-orang dari aliansi penyegel iblis sedang mencari jika ada masalah, bunuh mereka dulu lalu laporkan. Keluarga, menurutku keempat orang ini berasal dari aliansi penyegel iblis. Zhang Longhu mengedipkan mata pada Jenderal Qian dan berkata, Jenderal Qian memahami gagasan itu, langsung duduk, menegakkan tubuhnya dan berkata, apa yang kalian berempat dari aliansi penyegel iblis lakukan di kota Kekaisaran Iblis? Apakah kalian tidak yakin dan ingin membalaskan dendam keluarga Feng? Kami bukan dari aliansi Feng Iblis. Saya adalah ratu kota Kekaisaran Iblis ini. Bagaimana mungkin saya bisa membalaskan dendam keluarga Feng? Bai Qian mendengar ini dan buru-buru menjelaskan dengan keras. Ratu, Jenderal Qian buru-buru berdiri dan memandang Bai Qian. Kamu bilang, kamu adalah ratu. Apakah kamu punya bukti? Saya punya bukti. Bisakah Anda mengenalinya? Temukan orang-orang dari Fox Emperor City harus mengenalku. Bai Qian berencana membiarkan mantan bawahannya mengenalinya, dan identitasnya akan dikonfirmasi. Jenderal, jangan dengarkan omong kosong orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang dari aliansi penyegel iblis. Sekarang catat dan serahkan keempat orang ini padaku. Zhang Longhu berkata kepada Jenderal Qian. Jenderal Qian mengangguk, baiklah. Saya akan melaporkan kepada Kaisar Xiao sekarang bahwa 4 orang lagi dari aliansi penyegel iblis telah ditangkap. Ketika Bai Qian mendengar ini, dia sangat marah hingga dia hampir mengutuk. Saat ini, Chen Ping berkata, saya memiliki tanda di sini yang dapat membuktikan identitas kita. Tanda apa? Jenderal Qian memandang Chen Ping dan bertanya. Dengan pemikiran di benak Chen Ping, token dinasti Xiao terbang langsung dari ring penyimpanan. Jenderal Qian mengulurkan tangan dan mengambil token itu langsung di tangannya. Saat dia melihat token itu, seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir berlutut.
Tubuh Jenderal Qian gemetar, dan dia akan melepaskan ikatan Chen Ping dan yang lainnya. Tunggu sebentar. Chen Ping segera menghentikan Jenderal Qian, dan kemudian melirik ke arah Zhang Longhu. Siapapun yang mengikat kita harus melepaskan ikatan kita.